Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah dan alhamdulillah terus. Hidup ini kalau ingat alhamdulillah jadinya enak. Kalau ingat innalillah tetap enak. Karena yang gak enak itu orang yang gak ingat innalillah. Lupa kalau dirinya miliknya Allah. Sehingga ketika lupa dirinya miliknya Allah, ngalami yang gak enak. Ngalami yang gak enak. Yang gak enak itu jadi gak enak gara-gara merasa diri punya. Ya, merasa diri punya. Contoh, motornya hilang, enak enggak? Enggak enak. Gara-gara apa? Merasa punya motor. Tapi kalau yakin motornya itu punyanya Allah, cuman dipinjemi saja. Terus motornya hilang, jawabannya apa? Innalillah. Nah, kita ini miliknya Allah, motor miliknya Allah. Diambil orang ya biar nanti urusannya sama Allah. Enak toh ya? Jadi pilih kamu urusan sama orang yang ngambil atau orang itu biar diurus sama Allah. Ini kok tegang semua kenapa ini? Baru mulai langsung ke titik masalah, ke poin ya. Jadi alhamdulillah kita bisa duduk bareng, bisa cari ilmu di tengah godaan-godaan dari dalam diri, godaan dari luar. Godaan dari luar itu udara sejuk, angin sepoi-sepoi. Kemudian habis turun hujan, ya itu godaan dari luar. Sehingga dari diri muncul rasa males, kemudian ngantuk, apalagi pengen tidurnya kuat. Itu godaan dari luar dan dalam bersatu padu. Terus kok kita bisa duduk istiqomah berangkat ke majelis. Berarti dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lagi-lagi alhamdulillah. Pujian hanya milik Allah, syukur hanya kepada Allah, terima kasih terus kepada Allah, alhamdulillah. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita telah hikmah 40 hadis Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi yang sudah saya terjemahkan 20 hadis pertamanya dalam kitab telah hikmah 40 hadis Arba'in Nawawiyah dan juga sudah dikasih penjelasan. Insyaallah kita lanjutkan. Selalu seru. Jadi kalau belajar agamanya Allah ini selalu menyenangkan. Seru, menyenangkan. Kenapa? Dapat pengetahuan langsung dari yang maha mengajarkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan yang murni dari kalamullah, dari hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan dari generasi ke generasi lewat orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diizinkan untuk mengkaji itu dan mempelajarinya. Mudah-mudahan tanda kalau kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sudah kita bahas Jumat yang lalu. Bahwasanya sebagian besar amal itu tergantung dari niat. Itu menurut hukum fikih ya, tergantung dari niat. Sebagian besar amal. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dalam hukum tasawuf, bukan kajian hukum Islam, tapi kajian ilmu hati, ya, ilmu
hati. Dan inilah kalau bicara hadis tentang niat, hadis tentang niat, maka lebih banyak ke masalah hati, irodah, keinginan. Niat sama dengan keinginan. Kalau kita bicara keinginan, bicara niat, maka semua keinginan kita untuk apapun ya, untuk apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak pakai niat untuk Allah. Kalau nggak ada niat untuk Allah, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pakai niat untuk Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang pengen beli rumah. Pengen beli rumah. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Niatnya biar kayak orang lain deh. Orang lain punya rumah, masa saya enggak punya rumah. Ini niatnya bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Dalam kacamata muslim jelek. Biar seperti orang lain, jelek. Tapi kalau niatnya saya pengen punya rumah, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala biar bisa terima tamu. Biar bisa terima tamu. Biar saya bisa buat TPA lebih enak. Ya, biar saya ibadahnya lebih nyaman. Semuanya karena Allah. Tujuannya beli rumah itu Allah. Belum beli sudah dapat pahala yang luar biasa. Itu bisa dikatakan tanpa modal dapat surga. Tanpa modal dapat surga. Pengen beli motor, bagus atau enggak bagus? Bagus. Jawabannya biar ke kantor mudah. Daripada jalan kaki enak naik motor. Niatnya bagus atau jelek? Dalam kacamata muslim ini niat biasa. Kalau enggak menghasilkan pahala berarti kan jelek. Niatnya beli motor itu bagus kalau biar bisa ngantarkan orang tua ke pasar. Ibu kalau mau ke pasar antar biar seneng. Biar bisa ngantarkan ibu pergi pengajian. Ibu kalau mau pengajian tak antar naik motor saya biar senang. Ini semua kan lillah ini. Membahagiakan orang tua. Biar saya ke kantor enggak telat lagi. Nah kalau saya kerja itu sesuai jadwal jam yang ditentukan dalam perjanjian, berarti saya tidak berkhianat. Berarti saya jujur. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu belum beli motor sudah dapat pahala itu. Belum beli sudah dapat pahala. Kalau melihat yang seperti ini berarti banyak enggak kegiatan kita yang akhirnya rugi? Banyak enggak kira-kira? Banyak. Karena sebetulnya dikasih niat jadi surga, betul kan ya? Dikasih niat jadi surga. Contoh, beli kopi 1 kilo, buat apa Bu? Ibu beli kopi 1 kilo, niatnya apa? Ngabisin duit suami, wah keterlaluan itu. Ngabisin duit suami ini. Niat saya ngabisin duit suami daripada duit suami nggak habis. Ini niatnya kurang pas. Beli kopi 1 kilo kenapa? Biar nanti kalau Habib Novel main ke rumah saya suguhin kopi suka gitu ya. Artinya buat nyuguhi tamu yang suka kopi. Ini kopi belum ada yang minum, masih di lemari, umurnya 5 tahun gak ada yang nyentuh. Itu 5 tahun pahala terus itu. Aneh itu. 5 tahun di lemari masih tertutup. Bahkan kopinya udah manggil-manggil. Mana tamu? Yang punya rumah juga udah ngomong sama tamunya, mau kopi? Jawabannya air mineral saja. Wah, yang punya rumah, ya Allah, kapan tamunya mau minum kopi? Maka selama kopi itu ada di lemari dan tidak tersentuh, pahalanya tiap detik ngalir. Karena tamu bisa datang kapanpun juga. Tapi kalau ada tamu, jenengan nawari mau kopi, jawabannya air mineral saja. Di hati kok alhamdulillah gak sido kopi. Itu namanya niatnya salah itu. Sampai di sini jelas? Berarti banyak enggak kerugian yang kita alami? Banyak. Beli gula bisa dikasih niat, beli kopi bisa dikasih niat. Beli selimut bisa dikasih niat. Iya. Beli sikat gigi 5, orangnya cuma 1. Kamu kok beli sikat gigi 5 kenapa?
4 buat tamu saya. Tamunya mana? Kalau ada, sekarang belum. Itu sikat gigi 4 ya. Ditaruh di kamar mandi masih bungkusan. Itu tiap detik pahala itu. Kenapa? Sudah nawa itu niatnya pengen memuliakan tamu. Niatnya pengen memuliakan tamu. Makanya jadikan hidup kita penuh niat. Jadikan hidup kita penuh niat. Tentunya niat itu yang baik-baik saja. Innamal a'malu binniat. Apapun kegiatanmu, apapun perbuatanmu, bernilai di sisi Allah Ta'ala kalau kamu kasih niat yang baik-baik. Innamal a'malu binniat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Muncul pertanyaan, saya enggak amal, saya enggak niat, bisa enggak saya dapat pahala dari niat orang lain? Bisa enggak saya dapat pahala dari niatnya orang lain? Bisa. Contoh, ada muslim sudah meninggal dunia, dikuburkan di sebuah pemakaman. Meninggal dunia udah 200 tahun. Dimakamkan di sebuah pemakaman di sebuah desa, di suatu kampung. Di sebuah desa, di satu kampung. Karena di satu desa kadang kan pemakamannya banyak. Kampung ini punya makam sendiri. Ini ada satu muslim di satu pemakaman di sebuah kampung di suatu desa. 200 tahun sejak dimakamkan. Ya, sejak dimakamkan. Gak ada orang yang kenal sama dia. Gak ada orang yang kenal. Kok kebetulan jamaah Majelis Ar-Raudhah setelah dengar pengajian malam hari ini pulang, lewat kampung tersebut, malam-malam kok lihat makam. Malam-malam lihat makam. Beda langsung. Al-Fatihah ya Allah. Dengan niat, semoga pahala bacaan Al-Fatihah ini engkau berikan juga kepada yang meninggal, yang dimakamkan di situ. Al-Fatihah. Yang di situ enggak punya amal apa-apa, yang di situ enggak kenal sama kamu dan kamu enggak kenal dia. Kamu baca Al-Fatihah niatnya agar pahalanya juga diberikan pada yang meninggal dunia. Kamu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya Allah tolong jadikan, mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dikubur dapat manfaat dari apa yang kamu amalkan. Dari yang kita amalkan. Ada orang ngeyel. Saya tuh kadang juga heran. Gak ikut amal kok dapat pahala. Gak ikut amal kok dapat pahala. Jawabannya simple. Saya nggak ikut kerja dapat transferan kok. Betul ya? Nggak ikut kerja dapat transferan. Transfer 50.000, transfer 10.000. Yang kerja yang transfer, betul? Habib Novel duduk ngajar, bener kan ya? Saya duduk ngajar. Tapi pemirsa ada yang transfer ini, transfer ini. Saya nggak ikut amal kok. Yang amal dia, yang kerja dia. Saya nyantai-nyantai saja. Tapi ternyata saya bisa dapat saldo tambah. Kenapa saldo saya bisa tambah? Karena yang transfer ngomong, bang, ya kirimkan uang saya senilai ini kepada rekening nomor sekian. Di bank ini. Ting, tiba-tiba saldo saya nambah. Banknya mau kirim, kenapa? Karena nomor rekeningnya dikenal, banknya dikenal, saldonya juga ada. Maka sama bank dikirim. Begitulah hubungan muslim yang satu dengan muslim yang lain. Kalau yang dikubur itu umat Islam, berarti nomor rekeningnya jelas. Nomor rekeningnya jelas, banknya jelas. Kita bisa kirimkan saldo kita kepada siapapun dari umat Islam, dimanapun dan kapanpun, ila yaumil kiamah. Nikmatnya jadi muslim. Loh dia kan gak punya amal. Yang ngomong siapa? Amalnya yang terbesar adalah punya 2 kalimat syahadah. Begitu punya 2 kalimat syahadat, al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu menjadi saudara bagi muslim yang lain. Tapi kalau nggak pakai niat, kita jalan depan makam baca Fatihah saja, ya sudah. Fatihahnya hanya untuk kita sendiri. Itu yang di sono nggak kebagian itu, karena nggak ada bidikan, nggak ada tujuan, nggak ada niat. Innamal a'malu binniat. Orang lain bisa dapat manfaat dari niatnya orang lain. Contoh Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah korban. Beliau mengatakan yang ini niat untuk umatku yang tidak mampu korban. Saya mau nanya, yang korban siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang niat siapa? Nabi Muhammad SAW. Niatnya siapa? Untuk umatnya yang gak mampu berkorban. Korban kambing ya, gak mampu.
Tiap tahun gak mampu korban dia. Itu justru bejonya luar biasa. Tapi jangan kamu dongo loh ya. Allahumma, jadikan aku gak mampu. Jangan. Ini al-pelitu wal-bakhilu. Niat betul, ya Allah saya pengen bisa korban tahun depan. Ya Rob saya pengen bisa korban tahun depan. Tapi tiap tahun begitu bulan menuju korban ada saja yang jadi korban. Entah anaknya masuk rumah sakit. Entah dia kepleset kakinya keseleo. Kemudian obatnya mahal. Tiap tahun mau korban, uangnya udah disiapkan, harus dikorbankan. Jangan khawatir, karena 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah berniat umatnya yang gak mampu, sudah saya berkorban untuk beliau-beliau. Masya Allah, justru bejo, tiap dia gak mampu dapat pahala korban dari Nabi Muhammad SAW. Niatnya Rasulullah SAW. Nah sekarang bahasan kita hari ini untuk menyelesaikan hadis ini. Karena kalau nggak diselesaikan nggak selesai. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia harapkan keuntungannya, dunia yang dia damba-dambakan, dunia yang dia inginkan, ya, atau wanita yang pengen dia nikahi, maka hijrahnya ya untuk itu. Hijrahnya untuk itu. Nah, insya Allah kita akan bahas kurang lebih 40 menit sampai 50 menit, kurang lebih. Sebelumnya saya mau nanya, tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Tadi berangkat ke sini pakai niat enggak? Apa? Menghabiskan waktu? Apa? Niatnya apa? Cari ilmu. Ya, bagus. Apalagi? Tambah iman, bagus. Kangen sama saya, buat kalian bagus. Yang atas awas. Ya. Apalagi? Karena Jumat yang lalu kan udah ada pertanyaan yang cukup menjurus, ya kan ya? Ada lagi? Jadi begini, pahala Anda semua, pahala saya ini, saya bisa kalah jauh pahala berdasarkan niat. Jadi kalau niatmu datang cari ilmu, ya cuma dapat pahala cari ilmu. Ada yang dari Jakarta ini, kalau niatnya cuma mau ngundang saya, ya ada pahala ngundang saya. Niatnya mau cari ilmu ngundang saya, cari ilmu ngundang saya. Silaturahim, cari ilmu silaturahim ngundang saya, 3 tuh. Apalagi semakin banyak niatnya, semakin besar pahalanya. Maka di sini jangan sombong kamu. Saya juga nggak boleh sombong. Wah, saya datang paling awal. Belum tentu yang datang paling awal itu pahalanya paling besar. Kadang yang paling akhir itu pahalanya paling besar. Kenapa? Dia pengen datang dari awal. Ada saja gangguannya. Anaknya nangis. Ya sudah, anaknya nggak nangis, istrinya yang nangis. Ya, istrinya yang nangis. Istrinya sudah nggak nangis. Terakhir dia yang nangis. Mau berangkat aja kok ujiannya seperti ini. Akhirnya bisa berangkat. Di tengah jalan motornya bannya pecah. Dus, Masya Allah. Mau ke majlis kok seperti ini. Temennya kemudian udah mulai selfie. Cepret, aku sudah hadir. Wah, semakin remuk hatinya. Ya Allah. Dia udah hadir. Sementara dia lagi ditambal ban, ganti ban itu. Sampai datang pas waktu makan. Wah. Pas waktu makan, temennya nyinyir, orang tuh niat pengajian, jangan dia cari makan. Masya Allah, gak tahu dia apa yang kau alami. Ya mas, terima kasih nasihatnya. Makan sama nyesel gitu ya. Kenapa aku gak ikut ngaji? Temennya ngasih tahu, ya udah nanti download saja atau lihat streamingnya. Mumpung baru ya masih baru sambil pulang dengerin di jalan. Ya makasih. Dia bilang, ya lihat streaming ya beda atau sama langsung, Masya Allah. Nyesel ya ini. Dia terlambat tapi nyeselnya luar biasa. Ini pahalanya paling banyak ini. Pahalanya paling banyak. Karena ada perjuangan dan ada penyesalan. Kok telat? Nah, ada yang telat alhamdulillah. Alhamdulillah udah bubar. Yes ya. Yo dapat pahala tapi pahalanya ya tahu sendiri kan ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi pahala kamu, pahala saya, pahala kita, pahala ini masing-masing beda-beda. Makanya kita buat perjanjian. Buat perjanjian di Masjid Ar-Raudhah ya, teman-teman sudah janji loh ya.
Kita di akhirat jangan pamer-pamer pahala loh. Pokoknya saling mencari loh. Loh iya. Jangan menganggap, wah aku banyak, oh Habib kalah toh. Awas awakmu. Hajar kamu nanti ya. Justru kalau kamu banyak pahalanya kemudian cari, mana ini Habibnya ini, mana ini kok belum kelihatan ya. Kok belum kelihatan, malaikat, ayo kamu masuk surga. Jawabannya, kalau Habib Novel belum bersama saya tidak akan masuk surga. Masya Allah, itu teman saya benar itu. Itu teman saya benar. Malaikatnya yang nanya, siapa sih Habib Novel? Siapa sih Habib Novel? Itu teman pengajian saya, Masya Allah. Teman pengajian saya, dicari saya sama malaikat, ternyata masih di belakang. Ya masih di belakang. Tuh ditunggu sama temennya di depan, makanya di dunia amal yang banyak, Masya Allah. Dimarahin malaikat saya ya. Sampai di depan, oh, kamu iya yang biasa datang telat. Iya Bib, iya. Ini berkat saya kalau ngaji telat Bib, ya saya dapat makam paling depan, Masya Allah. Jadi nggak tahu nih kita siapa yang paling terdepan, siapa yang makin tinggi di sisi Allah Ta'ala. Makanya kalau di dunia saja punya duit tolong menolong, di akhirat punya pahala juga harus tolong menolong. Dan orang-orang yang soleh tidak akan meninggalkan teman-temannya yang salah. Gak akan meninggalkan teman-temannya yang salah. Kalau teman-teman yang soleh, gak usah dipikir, otomatis akan ada dalam satu kelompok. Tapi teman yang salah, itu perlu dicari, ya biar diberi bagian dari kesolehan yang dia miliki, sehingga kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Boleh dilanjut? Faman kanat hijratuhu. Nah ini menarik, bahasa hijrah. Kata hijrah. Kata hijrah ini banyak dipakai sama umat Islam Indonesia khususnya akhir-akhir ini ya, hijrah. Itu di zaman kiai-kiai dulu hampir enggak tersebut kata hijrah dalam bentuk yang sekarang ini ya. Yang ada itu hijrah kalau memang kotanya dikuasai penjajah, sholat enggak boleh, ya sholat enggak boleh, kemudian sholat dianiaya, maka warga kota itu bilang saya mau hijrah dari kota saya. Hijrah dari susah ibadah menuju tempat yang mudah ibadah. Tapi kalau dari maksiat menuju taat namanya bukan hijrah. Namanya bukan hijrah. Betul, al-muhajir man hajarasu. Orang yang hijrah, orang yang meninggalkan keburukan. Tapi bahasa yang sering dipakai dalam syariat kalau orang dari maksiat ke taat namanya tobat. Tapi kalau pakai kata tobat tuh mungkin rada ya. Ngenes gitu ya. Saya baru saja bertobat. Kesannya kok ahli maksiat gitu ya. Saya barusan hijrah. Oh keren loh kesannya ya. Betul kan ya? Ini kan cuman ya sebutan. Mau nyebut hijrah terserah, mau nyebut tobat terserah. Cuman kata taib, orang yang bertobat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat. Makanya kamu jangan merasa rendah. Memang kamu rendah. Oh, saya kalau tobat kan berarti dalam posisi rendah. Saya mau bertobat dari dosa-dosa saya. Begitu ngomong saya bertobat dari rendah naik ke tinggi. Taib dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan takut pakai kata aku orang yang bertobat. Aku orang yang bertobat. Tapi kamu jangan kemudian mencemooh temanmu. Gimana mas sekarang kok rajin pengajian? Alhamdulillah saya udah hijrah. Oh dulu ahli maksiat ya? Oh sekarang tobat ya? Yo jok ngono, kurang ajar itu namanya. Namanya kurang ajar. Dan kalau kamu hijrah gak usah ngomong begitu. Kamu ini muridnya Habib Novel ya, yang lain terserah. Kamu kalau hijrah gak usah ngomong saya barusan hijrah, gak usah ngomong. Lebih baik kamu ngomongnya murid saya ya, muridnya orang lain terserah. Murid saya pakai bahasa ini. Mas sekarang kok kelihatan rajin pengajian. Murid saya ya, alhamdulillah saya udah bertobat. Saya memang pendosa yang bertobat. Doakan istiqomah. Meskipun kamu pakai kata apapun boleh. Boleh. Tetapi saya lebih suka pakai kata bertobat. Kenapa? Karena orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Oke, hijrah. Nah, sekarang ini kadang kita menggunakan kata hijrah sempit. Ya kata hijrah sempit. Makna hijrah itu kan luasnya luar
luar biasa. Al-muhajir man hajarasu. Orang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan. Jadi kalau suamimu buruk, kamu tinggalkan. Kok hijrah gitu? Mbak kok sekarang hidupnya sendiri? Saya barusan hijrah. Kemana? Ke Anda. Wah, ngawur itu ya. Ini ngawur nih. Ini menerjemahkan kata hijrah salah. Al-muhajir man hajarasu, meninggalkan keburukan, bukan meninggalkan orang yang fisiknya buruk. Perbuatan buruk ditinggalkan. Termasuk misalnya tadinya suaminya nyebelin, terus biasa bantah-bantah nih si istri. Istrinya kemudian mengatakan, sekarang saya sudah bertobat dari membantah. Sudah bertobat dari membantah. Diem. Ditanya sama orang, kenapa kamu sekarang ini kok diem saja? Saya bertobat, dulu saya banyak dosa, bantah-bantah suami, saya berdosa. Orang yang dengar ngomong, oh sekarang dia sudah berhijrah dari membantah suami menuju diam, tidak membantah. Jelas maksud saya? Kalau begitu, ya sebetulnya ketika saya bilang saya udah berhijrah, apakah betul saya udah berhijrah? Maaf ya, contoh, Bu, ibu-ibu saya buat contoh boleh? Boleh ya Bu? Gak boleh juga saya maksa kok. Ibu tadinya gak pakai jilbab, pakai jilbab itu hukumnya wajib, buka aurat hukumnya haram, hukumnya berdosa. Pakai jilbab hukumnya wajib, kalau buka hukumnya berdosa, ya, kecuali bukanya di tempat yang boleh dibuka, ya. Kecuali nggak pakainya di tempat yang memang boleh nggak pakai. Contoh, depan suami, di kamar, jangan jilbaban. Nanti suaminya nanya, kenapa kamu tidak mau buka jilbabmu? Bukankah aku suamimu? Dia jawab, jangan sentuh aku. Masya Allah. Nah, ini dosanya luar biasa. Justru kalau depan suamimu, buka, terus rambutnya. Masya Allah. Depan suamimu gitu, ya depan suami. Nah ini kadang nggak salah nempatkan, depannya suaminya nggak dibuka, depannya orang lain dibuka. Naudzubillah min dzalik. Ini ada perempuan tadinya nggak pakai jilbab, terus pakai jilbab. Ditanya sama temannya, gimana kamu? Alhamdulillah, sekarang saya hijrah. Saya udah hijrah. Nanti dulu. Memang kamu hijrah dari nggak pakai jilbab, jadi pakai jilbab. Pertanyaannya, kamu hijrah dari hibah enggak? Nah, kalau pakai jilbab masih gunjing orang, ya namanya belum hijrah dari gunjing orang, ya baru berhijrah dari satu perbuatan buruk. Makanya saya lebih suka pakai kata saya orang yang bertobat. Alhamdulillah saya udah bertobat dari membuka aurat. Saya bertobat dari menggunjing orang. Saya bertobat dari, semoga Allah catat saya termasuk minat taibin, termasuk orang minat tawabin, orang yang suka bertobat. Dan terserah mau pakai hijrah sakarepmu, pakai tobat sakarepmu, bebas. Cuman Habib Novel lebih suka kata aku bertobat. Ini kok lihat saya nggak enak semua, kenapa nih? Boleh dilanjut? Faman kanat hijratuhu. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, kata hijrah itu populer. Di zaman Rasulullah SAW populer, cuman beda bentuk. Populernya untuk orang yang memang keluar dari Mekah mencari keselamatan. Keluar dari Mekah mencari keselamatan biar bisa selamat jalankan ibadah. Ada yang pergi ke Habasyah, pergi ke Ethiopia, ke Habasyah. Ngapain hijrah? Hijrah dari mana? Dari warga Mekah. Ya, dari warga Mekah yang menganiaya orang yang sholat, menganiaya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hijrahlah ke Habasyah. Maka muncul istilah hijrah itu populer. Sayyidina Utsman hijrah, fulan hijrah. Kemudian yang kedua, ketika diperintahkan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Madinah aman buat muslimin ibadah. Madinah nggak ada gangguan, meskipun belum menjadi negara Islam, meskipun banyak Yahudi di situ. Di Madinah banyak Yahudi. Di Madinah ada orang-orang musyrik.
Tapi musyrikinnya, Yahudinya enggak ganggu muslimin. Beda yang di Mekah, musyrikinnya ganggu muslimin. Musliminnya kalau nanti melawan menimbulkan pergolakan yang besar dan secara hitung-hitungan musliminnya kalah. Maka harus hijrah, pindah dari Mekah menuju Madinah, menyelamatkan diri dan agamanya. Menyelamatkan diri dan agamanya. Yang pindah dari Mekah menuju Madinah, ini namanya muhajir. Orangnya hijrah. Aku hijrah dulu ya, berarti ke Madinah. Maka muncul sabda Nabi Muhammad SAW, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah kota Mekah dikuasai umat Islam. Setelah kota Mekah ya diambil kembali oleh umat Islam, maka enggak ada perjalanan dari Mekah menuju Madinah kok namanya hijrah, enggak ada. Kenapa? Karena Mekah sudah aman untuk ibadah. Mekah udah aman untuk sholat. Enggak ada gangguan di Mekah. Makanya kalau pergi dari Mekah ke Madinah namanya ya pergi saja dari Mekah ke Madinah. Safar, perjalanan dari Mekah ke Madinah. Seperti sekarang misalnya orang umroh dari Mekah ke Madinah. Jangan ngomong, saya mau hijrah dulu ya. Enggak iso. Dari Mekah ke Madinah itu perjalanan Mekah menuju Madinah. Di zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi Mekah ke Madinah disebut hijrah. Karena Mekah masih warganya memusuhi umat Islam. Sampai di sini jelas? Nah, Mekah ke Madinah, hijrah. Terus Rasul ngasih instruksi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya ilallah, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah yang dicari Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Coba dicek ya, dicek. Kalau instruksi berikutnya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya pengen mendapatkan keuntungan dunia atau menikah dengan seorang wanita, apa kalimatnya Rasul SAW? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya untuk yang dia niatkan hijrah tadi. Tidak disebut dunia dan wanita. Paham? Kalau yang pertama, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Diulangi sama. Siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Diulangi sama, dua kali. Tapi untuk dunia dan perempuan, siapa yang hijrahnya kepada dunia yang diharapkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk itu. Bahkan dunia dan wanitanya enggak disebut. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Cukup dengan kata ma. Apa itu tadi yang disebut di depan? Yang hijrahnya untuk itu. Kenapa? Saking rendahnya dunia dan perempuan kalau tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ting 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 ting. Mulai seru. Ini yang akan saya bahas. Mohon maaf ya Bu. Bukan berarti Islam merendahkan perempuan. Tapi buat laki-laki itu godaan terbesar adalah perempuan. Mas, saya mau nanya, kamu dikasih uang 1 triliun, tapi di sampingnya ada perempuan tercantik di dunia. Mana yang kamu lihat? Wah, jawabannya belum ada yang menggoda saya, Beb. Kamu gak bisa mengandai-andai. Gak bisa mengandai-andai. Mau sekarang bawa duit banyak, lihat perempuan cantik saja, duitnya gak seperti merasa gak bawa duit. Yang dilihat langsung perempuan. Kenapa itu? Saya mau nanya sekarang. Perempuan itu bagian dari dunia bukan? Ya kamu tahu enggak dunia itu apa? Enggak ya dunia. Dunia itu apa? Selain Allah. Selain Allah itu dunia. Berarti perempuan itu dunia bukan? Dunia. Buat perempuan laki-laki itu dunia bukan? Dunia. Maka kalau disuruh pilih cari dunia atau cari perempuan? Ini mulai pada bingung jawabnya nih. Bu, nanya ya Bu, pilih punya suami tampan yang gak punya duit atau suami jelek yang banyak duit? Tampan banyak duit.
Ya berarti suami tampan dan duit gak bisa dipisahkan toh? Ya sama dengan mas-mas kalau ditanya pilih mana wanita cantik gak punya duit atau jelek banyak duit. Mesti milihnya nomor 3. Wanita cantik yang banyak duit. Gitu kan? Mesti pilihannya ketiga. Ini bukti kalau dunia tadi duit dan kawan-kawannya sama perempuan atau sama pria itu tidak terpisahkan. Tapi karena jeleknya, kalau itu enggak karena Allah, kalau enggak karena Allah, saking jeleknya yang enggak karena Allah, maka Rasul pun nyebutnya saja enggan. Nabi Muhammad SAW enggak mau nyebut lagi. Di awal perlu disebutkan, tapi di akhir Rasul enggak mau nyebut. Cukup dengan kata ma. Contoh misalnya, di depan Mas Edwin jaga di pos. Saya tanya, Edwin yang datang siapa? Fulan. Edwin sebel sama Fulan. Fulan. Kedua saya nanya lagi, Edwin yang datang siapa? Dia. Paham enggak maksud saya? Jadi pertama saya nanya sama Mas Edwin, itu yang datang siapa? Mas Edwin sama sebel ngomong Fulan. Nyebutnya Fulan aja males saya nyebut dia. Tapi kalau nggak disebut Habibnya nggak tahu. Nggak ada loh tamu seperti ini, nggak ada ya. Ini cuma buat contoh saja. Fulan sama sebel gitu. Fulan sekali. Terus saya nanya lagi, Edwin yang datang siapa? Dia. Berarti kata dia ini karena Edwin sebel atau sangat sebel? Sangat sebel. Sampai nyebut namanya saja enggak mau. Beda. Kalau Edwin saya tanya, Edwin di depan siapa yang datang? Habib Syekh. Siapa yang datang? Habib Syekh. Siapa Win? Habib Syekh. Diulang-ulangi terus. Kenapa? Karena Edwin cinta sama Habib Syekh. Senang dengar nama Habib Syekh. Suka nyebut nama Habib Syekh bin Abdul Qadir Az-Segaf. Habib Syekh yang di depan. Habib Syekh. Karena senang. Tapi kalau nggak senang, nyebut namanya saja malas. Betul ibu-ibu? Tuh. Makanya ibu-ibu kalau lagi ngobrol, gunjing suaminya jawabannya, dia. Emang dia tuh seperti itu. Nyebut namanya suami aja nggak mau. Siapa? Dia. Nabi Muhammad SAW nggak mau nyebut dunia, nggak mau nyebut perempuan. Siapa hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya ya kepada itu. Hijrahnya kepada itu. Nyebut dunia perempuan aja nggak mau. Tapi kalau faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka Rasul bilang SAW, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Diulang, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Paham enggak sampai di sini? Asyik ya. Ini namanya betul-betul belajar betul-betul. Hikmahnya apa sekarang? Hikmahnya apa? Hikmah yang besar itu, hikmah yang sangat besar. Kalimat ini loh. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, pergi dari Mekah ke Madinah nyari Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Masih ingat Jumat yang lalu sudah saya bahas? Sudah belum? Kok pada diam semua kenapa ini? Yang lalu kan kekuatan nih, niat, betul kan ya? Niat yang kuat. Coba kita cek sedikit. Anda kesini cari roti atau cari saya? Cari Allah dan Rasulnya, pinter Masya Allah. Jawabannya cari Allah, cari Allah. Ketemunya siapa? Ketemunya Habib Novel? Bukan. Kalau kamu cari Allah dan Rasulnya, kamu ketemu Allah. Nanti Allah akan nemui kamu ya dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirimi rahmatnya, dikirimi ampunannya, dikirimi hati nyaman, dikirimi pikiran tenang, dikirimi solusi, dikirimi macam-macam. Ya dikirimi macam-macam. Carinya Allah dan Rasulnya. Ketemunya Mas Edwin, ketemunya Habib Novel, ya, ketemunya roti, ya, ketemunya susu, atau kopi, atau teh, atau air mineral, atau bahkan nggak ketemu roti. Kenapa? Habis rotinya. Atau yang bagi kurang jeli, sebelahnya dikasih, aku kok tidak ya. Banyak terjadi di Majelis Ar-Raudhah itu. Laporan masuk saudara, udah saya evaluasi dan petugasnya mulai saya interogasi. Ya, ini kok masih luput baginya, yang itu dapat sebelahnya kok tidak. Seharusnya semua bisa dapat. Ternyata murid saya jawab, Habib, rezeki dari Allah. Masya Allah, ini kelamaan ngaji di Raudhah ya. Pandai bersilat lidah.
Susah dipatahkan kalimatnya. Rezeki dari Allah. Kalau udah begitu supaya jawab, yes innalillah. Kalau punya murid yang seperti ini jawabannya innalillah. Ikhwani rahimakumullah. Cek hadis tadi. Allah dan Rasulnya dipisahkan enggak? Enggak. Allah dan Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Di Al-Quran, di hadis enggak pernah dipisahkan. Beriman pada Allah dan Rasulnya. Hijrah Allah dan Rasulnya. Maka sekarang kalau ada orang berusaha memisahkan Allah dan Rasul, ini akidah yang salah. Paham enggak? Kalau kamu itu mencari Rasulullah SAW, berarti kamu cari Allah. Kalau kamu cari Allah, kamu harus cari Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu hanya cari Allah, kamu nggak mau Rasulnya, Allah nggak mau sama kamu. Paham enggak? Contoh, duhai Nabi. Misalnya ada orang ngomong, duhai Nabi, engkau indah, engkau luar biasa, aku kangen ya Rasulullah. Sebelahnya nyeletuk, puji-puji jangan Rasul, puji-puji Allah, puji-puji Allah, jangan puji-puji Rasul. Kamu puji Allahnya, jangan Rasulnya, puji Allahnya, jangan Rasulnya. Orang yang mengatakan puji Allahnya, jangan Rasulnya, berarti memisahkan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu makhluk ciptaannya Allah. Tapi Allah tidak mau dipisahkan dari ciptaannya dan tidak mau makhluknya memisahkan Allah dengan ciptaannya. Kenapa? Ini ciptaan yang paling disayangi dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah menyuruh semua ciptaannya, sayangi dia, cintai dia. Kamu gak sayangi dia, aku gak sayang kamu. Kamu gak cinta dia, aku gak cinta kamu. Kamu gak puji dia, aku tidak akan puji kamu. Jadi ketika saya muji-muji Nabi Muhammad SAW, sebetulnya saya lagi muji Allah. Paham enggak maksudnya ini? Jadi jangan pisahkan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Betul, memang satu makhluk, satu Tuhan Khalik. Gak mungkin sama, gak mungkin sama. Tapi kita mengejar Rasul karena Tuhan yang perintah. Karena Allah yang perintah. Kita agungkan Rasul SAW karena Allah yang perintah. Makanya di Al-Quran, di hadis Allah dan Rasul gak dipisahkan. Makanya kalau ada orang ngomong, dah hijrah saja karena Allah, hijrah karena Allah. Rasulnya mana? Kan mestinya bisa Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa hijrahnya karena Allah, niat akhirat karena Allah, pengen surga karena Allah, pahala yang punya Allah. Mestinya Rasul bersabda, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah. Betul? Tapi kenapa Rasulullah SAW menyatakan barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya? Ini mahal saudara-saudara. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu. Rasulullah makhluk, Allah Tuhan. Tapi kamu jangan rendahkan makhluk yang namanya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah tidak pernah memisahkan Rasul dari Allah. Bahkan untuk ampunan, sorry bro, kamu gaya istighfar, gaya. Aku akan minta ampun sama Allah, istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Malaikat di kananmu ngomong, nabimu mana? Nabimu mana? Kamu datang sendirian ngadep Allah, nabimu mana? Kamu sholat itu datang sendiri ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak buat Nabi Muhammad SAW, enggak kula nuwun. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Masuknya lewat situ. Enggak lewat situ, enggak diterima oleh Allah taala. Enggak mau sholawat, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya, sholawat untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Salam untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa ketika Rasulnya, Nabinya enggak disebut, Allah enggak mau terima? Padahal ini kan makhluk. Kenapa? Karena Allah ngajarin, ini makhluk yang paling kucintai. Ini makhluk yang paling hebat. Ini makhluk yang paling mulia. Kalau mau nurut sama aku, cinta sama aku, turuti saja aturanku, enggak usah banyak nanya. Selesai. Selesai. Orang istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa kata Allah Ta'ala? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul lawajadullah tawwabar rahima. Seandainya saat mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka kemudian mendatangimu,
Ya, ja'uka, mereka mendatangimu. Fastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Wastaghfirullahumur rasul, dan Rasul mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Mendatangi Rasul, minta ampun sama Allah, Rasulnya ACC. Ya Allah, tolong ampuni dia. Maka Allah mengampuninya. Ini kok domblong semua, kenapa ini? Ibu-ibu paham? Bu, paham enggak? Apa? Jadi Allah dan Nabi Muhammad SAW ini pencipta dan ciptaannya yang selalu mengajarkan apa? Agar umat melihat Rasulullah, melihat Rasulullah. Allah enggak mau dipisahkan. Lihat nabiku, lihat nabiku, lihat nabiku, lihat nabiku, lihat nabiku, lihat Rasulku Muhammad SAW. Makanya banyak orang hidup ini jadi susah karena enggak mau kenal Nabi Muhammad SAW, enggak mau dekati Rasulullah, ya, enggak mau nyapa Rasulullah, mau jalan sendiri ke Allah enggak bisa. Harus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, alhamdulillah jam 10. Kita tambah 15 menit lagi. Boleh 15 menit? 20 menit? Kalau ngomong juga enak ya. Boleh. Yang nambah ini ya, yang nambah. Boleh saya ngincipi airnya? Enggak usah, nanti aja ya. Godaan. Ya, godaan. Allah dan Rasulnya. Saya ambil contoh ini udah saya sampaikan di mana, tapi saya ulang lagi, tidak apa, boleh ya? Saya orang terkaya di jagat raya. Buat contoh kan yang pol-polan sisan tuh ya. Tapi kurun waktu 1975 sampai nanti saya meninggal dunia. Meninggal dunia ya, sekalian berangkat duluan, saya nyusul. Ya pengennya kan panjang umur ya. Fitoatillah, sehat afiah insyaallah. Orang terkaya di jagat raya. Kurun waktu itu ya, saat itu secara materi, jagat raya yang saya maksud di bumi, ya di bumi. Biar agak lebih ngomongnya begitu. Subhanallah, saya buat undangan ke orang-orang khusus. Jam 8 saya undang makan malam di rumah saya. Orang-orang khusus. Hanya 100 orang di seluruh dunia saya undang. 100 orang. Datanglah 100 orang ini dengan jet pribadi masing-masing. Masya Allah. Dan jetnya landingnya di halaman Majelis Ar-Raudhah. Iya. Oh gede Ar-Raudhah. Gede, jet pribadi. Tidak perlu begini, enggak. Landingnya cukup begini. Wow. Beda. Teknologi super canggih. Kemudian masuk, ketemu sama Edwin. Masya Allah. Dari mana? Undangan nomor sekian. Dari mana? USA. Wah. Iya. Bla 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 bla. Ada satu orang datang. Nyamperin Mas Edwin. Dari mana Pak? Saya dari mana enggak begitu penting. Yang penting adalah Habib Novel di mana. Masya Allah. Edwin ngomong, yang lain enggak nanya Habibnya di mana. Yang lain itu semua langsung masuk nanya tempat pestanya di mana. Tempat pestanya di mana? Yang satu ini kok nanya Habib Novel di mana? Maka tunggu sebentar dia. Sebentar kontak. Habib, ada dari saya lihat pesawatnya ini merek enggak jelas, Bib. Cuman sudah landing ini, dia mau ketemu Habib dan bawa undangan. Mau ketemu Habib. Cuman dia yang cari saya, Win. Iya. Bawa masuk ke rumah saya. Yang lain ke kemana? Ke tempat pesta. Yang satu ini, saya suruh masuk ke rumah saya. Kenapa? Gak cari pesta. Yang dicari siapa? Saya. Begitu masuk ketemu saya, Masya Allah, terima kasih sudah datang. Dia bilang, Alhamdulillah Habib, saya kesini hanya mau ketemu Habib, sudah ketemu, terima kasih. Makan dulu. Gak sempat Habib, saya lagi ada urusan banyak gitu. Makasih banyak. Terus apa kata saya, orang paling sugih. Orang paling sugih, silahkan jalan. Kamu sudah dapatkan saya. Silahkan jalan, kamu sudah dapatkan saya. Edwin paham betul nih kalimat, kamu sudah dapatkan saya. Langsung Edwin kontak semua bank di seluruh dunia. Ya. Setiap bank harus transfer ke rekening ini. Kenapa? Dia sudah dapatkan Habib Novel. Wah, aku sugih kok. Ya kan? Dia cari saya, dia dapatkan saya. Pengawalan. Masya Allah, pengawalan ketat sampai ke rumahnya.
Saya bilang sama semua pengawal saya, orang ini harus selamat 24 jam. Dan dia kalau butuh apa, pokoknya semua teknologi dilihat. Begitu dia butuh mobil ya, belum sempat dia keluar, mobilnya sudah sampai. Masya Allah. Kenapa? Butuh saya dan udah dapatkan saya. Paham maksud saya? Sementara yang lain masih asik makan. Ya saya sapa, gimana kabarnya? Baik, tapi asik makan. Gak ada yang cari saya. Habib gak ikut makan, Bib. Masya Allah. Sing digulai duren iki. Bukan Habibnya ini. Ya dapat, dia dapat. Tapi dapatnya ya itu. Dapatnya ya itu. Paham maksud saya enggak? Nah, jadi kalau kita dapatkan Allah kira-kira enak atau enggak enak? Kamu kesini cari Allah dan Rasulnya. Kamu dapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau dapatkan Allah dan Rasulnya, berarti kamu dapatkan semua pertolongan Allah, semua karunia Allah, semua rahmat yang Allah titipkan pada Nabi Muhammad SAW. Dapat semuanya. Sehingga pulang itu ya, kalau dapat betul ya, dapat betul, pulang. Masya Allah. Beres-beres. Bujur ruwet, beres. Ya, beres itu maknanya macam-macam. Entah beres masalahnya, entah bujunya dibereskan. Makna beres itu kan macam-macam. Beres itu. Urusannya beres semuanya. Kenapa? Cari Allah. Kata Allah, dia ke majelis yang dicari aku. Dia ke masjid yang dicari aku. Dia enggak nyari soft awal gitu. Sehingga kalau dia di soft awal, kemudian digeser sama orang, mundur ke belakang, sebel sama orangnya. Masya Allah. Ini enggak dicari Allah ini. Yang nyari juga, dia enggak cari Allah. Cari soft awal. Beda yang cari Allah dan Rasulnya. Udah di soft awal, ketemu orang yang agak enggak beres, disenggol-senggol, suruh mundur. Akhirnya dia, silahkan mas. Dia mundur ke belakang. Sama hati yang mengatakan, mudah-mudahan Allah beri orang ini tambahan pemahaman dan aku tambahan kesabaran. Allahu Akbar. Masya Allah. Kata Allah, dia cari aku. Dia cari aku. Maka Allah menghampiri orang seperti ini. Karunia Allah, semuanya akan menghampirinya. Dapatkan Allah. Sengaja tadi saya kasih gambaran begitu. Kenapa saya ngomong orang terkaya di jagat raya? Biar paham, Allah itu maha kaya. Semua milik Allah. Allah maha kuat, semua milik Allah. Allah maha mengerti, semua milik Allah. Allah maha hebat, semua milik Allah. Nah kalau dapatkan Allahnya kan enak. Lah bodohnya kita tuh Allahnya gak kita cari. Yang kita cari tambah duitnya. Nih kalimat gak jelas, boleh saya share di sini. Tapi banyak yang tersinggung loh. Nggak apa ya? Iya. Habib, saya udah baca nariyahnya, munjiahnya. Tapi kenapa sampai sekarang masalah saya belum selesai? Ini kalimat bodoh. Saya nggak ngomong orangnya ya. Kalimat bodoh. Kalau kamu carinya Allah dan Rasulnya, kamu baca munjiah, baca nariyah, masalahmu belum selesai, kamu dapatkan Allah dan Rasulnya. Selesai enggak masalahnya? Selesai. Tapi karena kamu ngomong seperti itu berarti kamu nggak cari Allah. Kamu carinya selesai masalah. Kamu nggak cari Allah. Itu yang saya katakan seringkali orang jalankan amalan salah. Betul kita pengen masalah kita selesai. Tapi janjinya apa? Cari Allah, bukan cari penyelesaian masalah. Cari Allah, baca nariyah, cari Allah. Baca munjiah, cari Allah. Baca yasin, cari Allah. Mintanya sama Allah agar masalah selesai. Masalah belum selesai, enggak usah kamu pikirin. Kenapa? Kejar terus Allahnya. Fafirru ilallah. Kejar Allahnya, kejar Allahnya. Kalau udah begitu enak. Cari Allah, cari Allah, cari Allah. Ini kok wajah-wajah seperti tertuduh dan tersangka kenapa nih? Paham maksud saya enggak? Apa? Cari Allah. Sekarang saya kasih contoh kasus, boleh ya? Contoh kasus. Kalau ngomong sih enak, tapi udah dikasuskan ini agak asik. Bu, contoh kasus ya Bu. Masalah mencari Allah. Mencari Allah. Bu, Allah ada di mana? Idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Maka cukup jawab Allah Maha dekat. Ya, Allah Maha dekat. Oke. Kamu kalau mau cari Allah di Majelis Ar-Raudhah, mau cari Allah di Mekah, mau cari Allah di Madinah, terus dilarang sama suamimu.
Mau cari Allah di Majlis Ar-Raudhah, mau cari Allah di masjid, mau cari Allah di Baitullah Mekah, mau cari Allah di Madinah Al-Munawwarah, di tempat istirahatnya Nabi Muhammad SAW. Mau cari Allah di sana, dilarang suamimu, don't go, stay at home. Jangan pergi, tinggal di rumah. Saya mau nanya, Allahnya di mana? Di rumah. Allahnya di rumah. Tapi anehnya, orang aku cari Allah, cari Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, untuk Allah, lillah, fillah. Katanya begitu. Tapi begitu dilarang sama suaminya, dia merasa, hidup kok seperti ini. Mau ibadah aja susah. Mau ibadah aja susah. Lah kamu lagi di rumah sabar menghadapi suamimu, itu ibadah yang luar biasa, Bu. Paham, Bu? Bu, maaf Bu, saya nggak niat jadikan ibu korban. Tapi kan contohnya mulai dari ibu-ibu dulu di atas sana. Sekarang bapak-bapak dan mas-mas. Boleh ya Mas ya? Boleh. Oke. Kamu mau cari Allah di Majlis Ar-Raudhah, sama. Mau cari Allah di Mekah, sama. Mau cari Allah di Madinah. Maksudnya cari ridha Allah, ke sana. Waktu kamu mau berangkat, berangkat, istrimu kemudian minta tolong sama kamu, Mas, tolong antarkan aku ke rumah ibu mertuamu alias ibuku, ibu sakit. Saya mau nanya, padahal rumah mertua itu jaraknya cuma 1 kilo, Majlis Ar-Raudhah jaraknya 30 kilo. Pilih kemana? Kalau kamu ngomong begini, harap mangkat kok godaan kayak gini. Mau berangkat saja kok ada, kok gak siang-siang tadi sakitnya ya. Sakitnya kok ya malam gini baru sakit. Berarti nggak paham, ini nggak paham. Orang yang paham lain. Siap, kenapa? Aku mau ketemu Allah, aku akan cari Allah. Berangkat ngantarkan istrimu pergi ke rumah mertuamu yang sakit, niat menjenguk dan sekaligus taat sebagai menantu. Itu ibadah yang luar biasa dan dekat, luweh enak kudune. Contoh lagi, boleh? Tapi ini loh, nanti banyak yang tersinggung. Nah apa ya? Bu, suaminya berangkat kerja, ibu mendukung enggak? Kok jawabnya kok lemah, kenapa ini? Apa takut sama jebakan saya ya? Bu, suaminya berangkat kerja, ibu dukung enggak? Alhamdulillah. Seminggu suaminya kerja, ibu senang enggak? Senang enggak, Bu? Senang. Suaminya tiap hari pulang kerja, bahagia enggak, Bu? Hari ke-8 suami bilang, Dek minta maaf, kenapa? Uang gajiannya mau saya serahkan ke ibu. Ibu butuh untuk tambahan berangkat umroh. Nanya, Bu, senang atau agak terluka? Senang atau agak terluka, Bu? Bu, mohon maaf ya Bu ya, ada mosi tidak percaya dari kalangan bawah. Depan saya ini pada nggak percaya, ngapusi itu. Berarti ini di sini banyak korban-korban, Bu. Nah katanya kerja, nih muncul, katanya kerja cari nafkah buat istri, buat anak. Seminggu didukung, sekarang giliran hari ke-8, ibu mau berangkat umroh, uangnya kurang, kok kamu serahkan semua? Mestinya ngomong tuh sama ibu, Bu sabar dulu ya Bu ya, ngomong gitu sama ibumu. Masya Allah, iki wedok wujud setan nih. Gak paham, kalau ngomong begitu gak paham. Lain istri yang dicari Allah. Jawabannya, Mas, ya berikan kepada ibu. Kok bisa begitu? Alhamdulillah, kamu dan aku
berangkat umroh modalnya murah. Kok modal murah? Ibu kurang berapa? Cuman kurang 2 juta. Lah ya, 2 juta kita berangkat umroh sak keluarga. Luar biasa. Ini kan mestinya duitnya buat kita sekeluarga. Tapi ibu mau berangkat cuman kurang 2 juta. Tanpa 2 juta gak berangkat mas. Iya, alhamdulillah mas. Gak usah mangkat umroh. Kenapa? Umrohnya ibu sudah kabul. Plus kita ini berangkatkan ibu. Ini kan untuk sekeluarga duitnya. Berarti ganjaran ini ganjaran umroh sak keluarga. Alhamdulillah. Kutemukan Allah gak jauh ternyata mas. Alhamdulillah. Wedok model begini longko dulur. Betul atau betul? Langkah Anda yang seperti ini? Kalau tanya di kalangan bawah sini, maka ini subjektif saudara-saudara. Biar objektif kita tanya pada pelakunya. Sesama wanita pasti paham. Yang model begini bu, banyak atau jarang? Ayo toh bu, jujur toh bu. Banyak atau jarang? Oh ibu-ibu bilang banyak kok, banyak mas, prasangka baik, banyak alhamdulillah. Mungkin kamu belum menemukannya saja. Yang kamu temukan gak seperti itu, mungkin gitu ya. Ibu-ibu ketemu yang seperti itu kan? Luar biasa, oh nemu seperti itu. Mungkin kamu kurang pandai mencari, makanya dapatnya yang model begitu. Boleh dilanjut? Ya, 2 menit lagi, 15 menit udah saya tambah. Iya, tadi kan jam 10 ya, sekarang 10, 13, 26 detik. Menurut jam yang di depan saya, yang jam itu suka salah. Maka tanya jam di handphone saya, wah tambah 1 menit sudah nih, 22.14. 22.14, 1 jam saya udah bicara. Ya mudah-mudahan barokah manfaat. Kalau bicara kroso nggak ada habisnya, namanya juga cari ilmu. Kalau ilmu ada habisnya, Jumat depan Majlis Ar-Raudhah sepi. Jangan ngomong, Beb ya ilmu udah habis Beb. Betul kan ya? Karena ilmu gak ada habisnya ya saya pengen ngajar Jumat depan, jenengan juga pengen hadir. Karena ilmu gak ada habisnya, cari terus kekayaan yang gak pernah habis tuh ilmu keren. Dibuang tetap muncul, dibuang muncul ya. Dapat ya, tetap dapat nambah. Udah punya banyak masih rasa kurang dan gak abot loh. Dapat ilmu banyak itu gak berat, duit banyak berat loh. Pikiran pajak, ya. Pikiran pajak, belum pikiran orang yang mau ngutang. Wah ini duitnya banyak, sasaran orang hutang, dan lain sebagainya ya. Tambah dikit ya, dikit. Bu, biar finish malam hari ini cuma depan bahas hadis yang sama, tapi akhirnya, kan akhirnya belum ini ya. Baru matan hadisnya. Mohon maaf ya bu. Tadi Nabi bilang SAW, siapa yang hijrahnya cari dunia atau perempuan yang akan dia nikahi. Ulama memang membahas, ya memang tidak bisa dinafikan, itu fakta, ya itu fakta. Meskipun pria itu juga menggoda, tapi godaan wanita itu jauh lebih dahsyat daripada godaan pria. Betul ya bu ya? Nanya. Biasanya kalau ada iklan tuh yang paling laku jadi bintang iklan itu laki atau perempuan? Casting untuk misalnya iklan mobil, iklan makanan ya. Terus yang kalau misalnya di depan tuh ada tokonya gitu ya, yang biasanya ditaruh untuk jualan itu biasanya gitu ya. Yang lebih banyak laki atau perempuan? Kenapa? Karena punya daya apa? Daya menggoda untuk membeli, betul kan ya? Cuman kalau gak menggoda itu kan kalimatnya terkesan negatif, maka dihaluskan dikit menjadi daya pikat. Nah, daya pikat itu kurang asik ya, maka jadi daya tarik. Makanya kalau ada perempuan selalu kamu gak punya duit. Ada orang jual handphone, pameran handphone, gak punya duit. Yang jaga perempuannya cantik, gak punya duit. Pengen nanya enggak? Loh itu bu, aneh kan? Gak punya duitnya jaga perempuannya cantik, pengen nanya. Nanya apa? Handphonenya atau yang jaga? Oh ini kadang jualannya mobil, tapi
Kok perempuan yang disodorkan gitu kan ya. Jualannya rumah, perempuan yang disodorkan. Karena memang dari zaman dahulu kala, memang perempuan ini salah satu senjata. Ya, senjata yang digunakan untuk melumpuhkan orang-orang beriman. Untuk melumpuhkan orang-orang beriman. Maka kamu jangan sombong. Aku beriman, gak lumpuh dengan godaan perempuan. Oh, entenono. Rontok. Sombong ya rontok. Bu, ada satu ulama mau berangkat ke masjid. Ini sudah sah jadi istri, suami istri. Bayangkan ini suami istri halal. Ulama berangkat ke masjid mau ceramah. Ceramah. Istrinya ngomong, gas entek. Kok belum dibelikan gasnya habis, kok belum dibelikan gasnya habis. Kebetulan ulamanya itu enggak punya duit. Sampai di masjid ceramah, babnya gas. Karena kelihatan wajah istri, gas entek. Ceramah keluarnya gas. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, mohon maaf sekali. Ini pencerahan buat semua ya. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu Nabi Ismail itu nikah, Nabi Ibrahim istrinya dites. Maka kamu nanti kalau jadi mertua, punya mantu perempuan, tes. Tesnya sepele, simple. Ya ditanya, bagaimana makanmu, kehidupanmu bagaimana? Nyamar nih kan ya, gak ngaku kalau mertuanya. Istrinya ngomong, suami saya itu repot, miskin. Makan ya gandum, roti gak enak. Kadang ya ada makanan. Ngeluh duit. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail lewat istrinya? Sampaikan kepada suamimu ya, ini anak tangganya ini loh, masuk rumah ini kurang bagus, suruh ganti. Oh ya Pak, makasih. Oh kan kebetulan kan rodok moto duitan lah ya. Anak tangganya suruh ganti kan seneng. Wah, suami saya dinasihati suruh ganti anak tangga yang bagus, material nih soalnya. Begitu pulang Nabi Ismail dilaporin, nanya sama istrinya. Kamu tahu enggak itu siapa? Ini menurut riwayat ya. Siapa? Gak tahu. Mertuamu, ayah saya. Lah maksudnya apa? Maksudnya saya suruh ganti kamu. Kamu suruh ganti. Kamu ini anak tangga yang gak bagus. Diceraikan sama Nabi Ismail AS, diganti, nikah lagi. Ganti, Nabi Ibrahim datang lagi ke sana. Ditanya, gimana kehidupanmu? Masya Allah, makan gak pernah kurang. Padahal gak bisa mangan nih. Makan gak pernah kunyang, enak terus nikmat makannya. Hidup kami penuh kebahagiaan. Padahal ini mau makan susah. Tapi ngomongnya enak terus. Kata Nabi Ibrahim, titip salam buat suaminya ya. Sampaikan anak tangganya bagus, kokohkan. Paku semakin kenceng. Terima kasih Pak nasihatnya. Pulang. Ada orang tua tadi kesini, bapak-bapak titip salam sama kamu. Terus titip pesan biar ini anak tangganya dikokohkan, dikuatkan. Kamu tahu enggak siapa dia? Enggak tahu. Ayah mertuamu itu ayah saya. Itu ayah saya. Ayah saya suka sama kamu. Ini anak tangganya suruh ngokohkan artinya kamu suruh mempertahankan ila yaumil qiyamah ilal jannah. Masya Allah. Lah istri model pertama itu banyak. Istri ya, ini buat yang belum nikah dan yang sudah nikah biar sadar. Istri model pertama itu banyak. Tapi jangan kamu ceraikan karena kamu juga bukan Nabi Ismail. Karena kamu sama dia mungkin bukan 11-12, mungkin 11 sama. Ya mungkin 11 sama. Ini Nabi Ismail memang kan dakwah, tugasnya dakwah. Tugas dakwah diruti dua duit, kurang. Ini yang begini ya tidak bisa dakwah ini. Makanya untuk ustadz-ustadz itu kalau mau nikah sama seorang perempuan, ustadz-ustadz ngomong sama calon istrinya, siap melarat gak? Gak, liane. Siap melarat? Siap, aku gak. Kacau gitu kan ya. Canda dek. Udah kalau kamu udah siap melarat itu ya alhamdulillah. Jangan pernah bahas duit sama aku. Jangan pernah bahas ekonomi sama aku. Pokoknya kamu jangan pernah lihat orang lain. Jangan pernah nilai duitmu dengan duitnya orang lain. Yang kamu rasakan, syukurin, nikmati. Siap. Masya Allah. Bu, kamu termasuk yang pertama atau yang kedua?
Yang pertama itu banyak, yang kedua langka. Suaminya susah, cari duit gak dapat-dapat. Ditanya sama orang asing, Biasanya orang asing kan curhat gak apa-apa toh ya. Mau podor gak kenali ngono kan. Gimana kehidupanmu? Suamimu gimana? Wah, gak ada yang seperti suamiku Pak. Satu hari makan itu 20 kali. Masya Allah. Tamu dia untuk gumun, mangan ming 20 sugih. Neng ati batin, mangan angin. Makan hati, makan angin. Makan juga, makan itu kan ya. Saking dia tuh menjaga kehormatan suaminya. Pokoknya suaminya dia taruh di atas kepala, dihormati. Walaupun susah. Dia suamiku, Masya Allah. Susah di dunia cuma sebentar, susah di akhirat selama-lamanya. Lebih baik susah di dunia sebentar, bahagia di akhirat tanpa batas. Masya Allah. Begitu prinsipnya seperti itu, hidupnya susah nggak pernah susah, mesti bahagia. Tapi yang prinsipnya pertama tadi, delok kurang terus. Walaupun kamu naik mobil model apapun, rumah sehebat apapun, tetap hatimu nggak akan bahagia. Rasain, orangnya hadir saudara-saudara. Entah di mana, wallahu alam, kan hadir. Kalau enggak hadir berarti mati itu ya. Hadir entah di mana. Jelas semuanya? Nah, biasanya teman-teman YouTube itu bagian akhir ini dipotong. Kalimat saya begini pada demen tuh ya. Terus dipotong diviralkan. Kasih judul yang ngeri-ngeri ya. Wanita yang susah dicari. Wah. Judulnya tertarik nonton, sopo, karepe opo nonton, padahal isine kayak gini. Bu, mau jadi yang pertama atau yang kedua? Mau jadi yang pertama atau yang kedua, Bu? Ibu, mau jadi yang pertama atau yang kedua? Tuh kedua mau loh, mau ibu-ibu. Masya Allah. Masya Allah. Yang pertama itu banyak Bu, yang kedua sedikit. Betul ya Bu? Jadi yang kedua itu sedikit ibu-ibu. Jadi ibu mau jadi yang pertama atau yang kedua? Salah persepsi itu. Wong babnya ngaji masalah cerita kok terus pikirannya poligami. Ki pripun toh Bu? Ini kan ngajinya masalah kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tadi ya. Kok terus kepalanya bisa jadi poligami terus saya nggak paham sama ibu-ibu ini. Tuh anaknya ketawa. Masya Allah. Bayi bisa ketawa. Jelas semuanya? Apa? Yang kedua itu luar biasa ketika dia menutup kekurangan suaminya dari orang asing dan menghormati suaminya, menghargai kinerja dan kerja suaminya meskipun hasilnya tidak ada karena yang dicari adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kaum pria khususnya hati-hati karena yang paling cepat merobohkan hidupmu adalah lawan jenismu. Dan untuk wanita hati-hati karena yang paling cepat memporak-porandakan hidupmu adalah lawan jenismu. Maka biar hidup tidak porak-poranda, jadikan hati ini hanya ke Allah dan untuk Allah. Maka insya Allah hidupnya akan nikmat. Alhamdulillah. Terakhir, untuk malam hari ini. Jumat depan, insya Allah bertepatan hari Kamis itu pas tanggal wafatnya almarhum ayah saya. Hari Kamis depan, itu pas tanggal 12 Jumadil Tsani itu pas wafatnya almarhum ayah saya. Nah, makanya hari Jumatnya saya niatkan untuk menahlilkan ayah saya almarhum. Tahlil ayah saya tahun keempat, makamnya di depan situ ya. Tahun keempat. Maka saya berharap jenengan Jumat depan rawuh kajian seperti biasanya, cuma nanti ditutup dengan tahlil. Niat saya mau lebih khusus. Kalau semua amal saya insya Allah pasti ayah saya dapat pahala, ibu saya ya dapat pahala, leluhur saya dapat pahala, pasti itu insya Allah. Tapi ini urusannya untuk sayanya. Untuk sayanya biar dapat pahala, anak yang bekti. Ya, anak yang bekti. Kalau ada orang nanya, kan nggak ditahlilkan juga sudah sampai. Ini bukan masalah sampai atau nggak sampai, tapi upaya anak berbekti sama orang tua. Nah, untuk amal bakti saya sama almarhum ayah saya dan juga kepada ibu saya semoga panjang umur fita'atillah salafiyah, maka Jumat depan
saya mau tahlilkan ayah saya. Maka saya berharap hadir yang bisa hadir. Yang nggak bisa hadir, lihat lewat live streaming nanti waktu tahlilan ikut tahlil ya. Untuk mendoakan almarhum ayah saya. Kalau masih hidup itu ayah saya duduknya di depan di parkiran. Kalau sekarang parkirnya pindah sana ya di depan di pos tuh seneng lihat tamu-tamu datang. Sampai sekarang pun makamnya di depan situ mau nyambut tamu. Maka saya berharap suatu saat nanti pintunya Majelis Ar-Raudhah itu bukan di situ. Nanti itu insya Allah gambaran saya entah kapan, insya Allah semoga enggak lama. Pintu gerbangnya itu bukan di situ, tapi sampai ngelebar ke sana. Ujung-ujungnya sudah kan tinggal tengahnya ya, insya Allah. Entah gimana caranya Allah, yang penting enggak pakai repot, enggak pakai ruwet, enggak pakai susah, selamat. Kalau bisa suatu saat pintu gerbangnya itu betul-betul makam ayah saya tembus sampai jalan raya sana, enggak terhalang apapun. Maka yang nyambut kalian kalau datang sebetulnya tiap Jumat atau kapanpun adalah almarhum ayah saya. Nah makanya malam Sabtu yang akan datang saya akan sampaikan beberapa nasihat ayah saya yang pernah disampaikan ke saya insya Allah. Mudah-mudahan jadi nasihat yang bagus untuk semuanya, amin. Kemudian pengumuman berikutnya, pelunasan tanah Majelis Ar-Raudhah untuk asrama santri. Kemarin saya bilang awal Mei harus lunas ya. Tapi kalau tanggal jatuh tempo pelunasan 24 April. 24 April. Jadi sebelum awal Mei. Sengaja saya bilang awal Mei biar gampang ya. 24 April. Masih kurang berapa? Enggak banyak alhamdulillah. Hanya kurang 2,9 miliar. Hanya kurang 2,9 miliar. Berarti dalam 3 bulan, ini kan sudah masuk Februari besok ya. Februari, Maret, April, 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan gak nyampe, kita Majelis Ar-Raudhah harus dapat uang insya Allah. Ya insya Allah minimal 2,9 miliar. Harapan saya kepada Allah Ta'ala gak nunggu sampai 3 bulan. Saya pengen Februari ini lunas 2,9 miliar. Nanti Maret beli tanah lagi. Amin. Oh iya, niatnya kan besar. Niatnya kan besar, gede. Biar yang parkir gampang, gampang. Yang cari ilmu juga semakin nikmat ya. Yang pinjem-pinjem untuk acara-acara yang bisa dipakai ya juga semakin senang. Terus yang nyumbang itu dengan modal yang punyanya Rp10.000, pahalanya semakin gede. Ya kalau tanahnya kecil, kegiatannya kecil, pahalanya kan segitu. Kalau kita besarkan, yang nyumbangnya dulu pernah nyumbang Rp1, dapat pahalanya bukan seperti sumbangannya untuk tanah itu. Kalau tanahnya semakin gede, ya pahalanya sesuai luasnya tanah, semakin besar. Ya ukurannya itu niatnya, bukan jumlahnya. Jumlah kan ukuran manusia, ukurannya Allah Ta'ala adalah yang di hati. Niatnya seperti apa. Makanya saya minta tolong semuanya rajin berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan, diberi rezeki yang berkah, manfaat, tanpa susah payah, datang dari segala arah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, insya Allah Jumat depan sekaligus saya mau tahlilkan ibu dari mertuanya Pak Agus ya, mertua perempuannya Pak Agus, ibu mertua Pak Agus Mazid yang meninggal hari Senin kemarin. Insya Allah akan kita tahlilkan sekalian Jumat akan datang, dan juga semua relawan Ar-Raudhah yang sudah mendahului kita. Ada dulu almarhum Pak Tarmin ya, yang telah mendahului kita, dan banyak teman-teman yang sudah wafat duluan. Ada juga santri weekend itu yang pernah ikut nyantri, kemudian santri Ramadan ikut setelah hari raya berapa hari meninggal dunia. Pokoknya semuanya yang pernah bareng sama kita, berjuang bareng, ya insya Allah kita tahlilkan. Dan niatkan Anda untuk mendoakan orang-orang tua Anda yang sudah meninggal dunia. Diniatkan sekalian. Pasang niat saja, nanti waktu hadir kita bareng-bareng doakan. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih pada siapapun yang kasih makanan untuk Majelis Ar-Raudhah. Tapi kalau boleh saya memberikan saran, kalau mau ngasih yang bentuknya makanan jadi, lebih baik kasih saja nominal uang, walaupun Rp10.000, itu akan lebih manfaat, karena bisa kita gunakan untuk lebih banyak kegiatan. Tapi kalau mau ngasih bahan mentah, boleh. Misalnya ngasih beras, ngasih gula, ya ngasih gula. Kenapa kalau ngasih makanan udah olahan, itu buat saya lebih baik jangan ya, lebih baik jangan, karena saya ini ngasih makan banyak orang.
tanggung jawab pada banyak orang, makanan yang datang dari luar itu harus saya tes sendiri. Harus saya tes dulu. Karena kalau sampai ada makan dari luar kemudian ada yang sakit, ya ada yang sakit mules gara-gara makanan itu, nanti akhirnya Mas Edwin dimintai pertanggungjawaban. Karena yang terima pertama kali Mas Edwin. Daripada nanti nimbulkan suudzon pada siapapun. Tapi kalau sumber makanan jadinya jelas dari dapur gitu kan. Nanti yang kita, insya Allah gak ada apa-apa sih. Tapi kalau ada sampai mules itu kan bagian dapur harus ditegur. Negurnya kan jelas. Cuman kalau ada makanan dari luar nanti saya negurnya ke siapa. Kan gak bisa negur. Kecuali kalau mengasih saya boleh. Khusus buat saya. Yang lain gak usah. Gulai. Iya sasarannya kan jelas. Habib Novel sendiri gitu kan ya. Mau ngasih gulai, ngasih durian itu buah. Boleh. Ya, durian itu boleh durian. Yang paham, enggak paham enggak usah paham. Ya, paham ya? Makasih. Untuk teman dari Semarang yang ngasih molen lanjutkan. Ada yang ngasih molen itu dari Semarang, lanjutkan. Enggak apa-apa. Itu udah atas restu saya, atas izin saya dan itu memang murid kita sendiri, orangnya sendiri. Saya udah paham betul. Tapi kalau yang lain walaupun murid saya kan enggak tahu, enggak lihat langsung. Tidak ketemu, jadi biarkan kalau ngasih makanan untuk saya saja. Untuk saya saja, nanti biar saya yang ngatur. Mau saya kasihkan ke relawan bisa. Kalau yang makan jadi tadi ya, mau kasihkan ke ya relawan lagi bisa. Relawan tuh satu orang makan 10 siap tauin. Siap itu. Mau makan banyak relawan sih siap. Tapi kalau ngasih yang mentahan itu lebih manfaat. Contoh beras walaupun cuma setengah kilo. Beras walaupun 1 on, ya walaupun satu on, itu nanti manfaatnya akan lebih banyak, manfaatnya akan lebih besar karena kita bisa menyalurkannya tepat, ya nyalurkannya tepat, enggak sampai berlebihan. Paham maksud saya ya? Jadi saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak, tapi biar nanti jadinya semakin bagus, ya kalau bisa saran saya diikuti, itu akan lebih manfaat. Karena kadang teman-teman dikasih makanan, itu saking banyak yang ngasih makanan lupa. Ya lupa. Ya lupa walaupun cuma 1 itu kan sayang toh ya. Kalau sampai busuk ya nggak dimakan kan sayang. Pernah nggak Win lupa gitu Win? Sering tuh ada yang teriak, sering gitu. Lupa. Karena bayangkan masing-masing mau ngasih makanan. Saking senengnya sama Mas Edwin tuh Masya Allah. Semua titip makanan. Lah yang terima ini yang nggak kuat. Kuat terima kalau banyak. Enggak kuat ya, bingung nerimanya. Jazakumullah khairan. Terakhir ada yang juga wafat tanggal 28 Januari, Bapak Muhammad Yunus bin Mukmin Sudira dan semua yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, terima amal solehnya dan jadikan pahala amal perbuatan kita ini sampai kepada beliau-beliau semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, sekali lagi mau saya sampaikan, minta maaf malam ini enggak ada tanya jawab. Insyaallah tanya jawabnya Jumat depan. Jumat depan kita sebelum tahlilan tanya jawab. Setuju? Ya, siapkan pertanyaan. Ya, siapkan pertanyaan karena Jumat depan saya mau lebih banyak tanya jawab, membahas ya apa yang sudah kita bahas di hadis yang pertama. Silahkan tanya tentang itu. Mikir satu pekan kan insya Allah cukup ya. Persyaratannya cuma satu aja. Anda boleh bertanya, saya tidak wajib menjawab. Enak kan? Jadi beban di tanganmu, aku nggak punya beban. Karena saya nggak mau repot, nggak mau ruwet. Saya kalau malas jawab, nggak saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ya saya ngomong tidak bisa. Kalau tahu tapi pertanyaanmu nggak jelas, aku juga tidak mau jawab. Karena kadang tahu jawabannya, cuman nggak sesuai sama tempatnya, waktunya gitu kan ya. Maka jangan kita jawab demi kemaslahatan orang banyak. Super terakhir, saya kok masih pengen ngomong kenapa ini? Ya, super terakhir, alhamdulillah saya mau laporan dikit. Buku masih banyak, yang mau beli buku paket A, B, dan C, itu paket masih berjalan, jangan dianggap paketnya sudah selesai. Paket A 80 buku, paket B 40 buku, paket C 20 buku, maka yang pengen beli buku atau mau ngajak teman-temannya silakan dikoordinir teman-temannya.
cari 5 orang, 10 orang ya, beli paket A 80 atau paket B 40 atau paket C 20 buku. Hasilnya untuk pelunasan tanah tersebut. Saya masih punya stok kurang lebih 14.000 eksemplar. Ya 14.000 eksemplar. Itu kalau laku semua 14.000 eksemplar itu, laku semua cepat, maka insya Allah minimal sudah dapat uang cash sekitar 1,4 M. Jadi kalau mau bantu saya diantaranya bantu masarkan buku itu akan cepat juga untuk melunaskan tanah tersebut. Siap berjuang bareng-bareng? Ya minimal kan dengan doa. Kata orang buat Habib Novel itu bukan minimal. Justru yang paling pokok adalah dengan doa. Doa yang paling pokok, setelah itu baru bergerak. Bukan bergerak baru berdoa. Terima kasih, semoga berkah manfaat. Wal afu minkum. Kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Agar semua hajat kita tadi kabul dengan kemudahan tanpa susah payah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. Dibagi makannya formasi 1413. Insyaallah berkah manfaat.